Kembang Gunung Lawu pada babak ke-51 ini menampilkan Ivana Rose sebagai Lasmini, Darman sebagai Upo, Darmin sebagai Topa, Abu Granzi sebagai Rojak, dan Pramono sebagai Jumbun. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-51. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lasmini terus beraksi setelah membunuh beberapa orang begundal anak buah Juragan Basra. Kemudian membakar rumah Bukamana yang selama ini dijadikan sarang wanita-wanita nakal. Juragan Basra bertambah kalut melihat anak buahnya belum bisa meringkus Lasmini, dan hampir saja jantungnya copot ketika melihat jenazah Bukamana duduk di kursi di dalam kamar kerja Juragan Basra. Hebat benar Lasmini itu. Wah, padahal rumah Juragan Basra ini dijaga ketat oleh berpuluh-puluh orang tukang pukul. Tapi dia berhasil masuk, bahkan masuk lebih dalam ke dalam kamar pribadi Juragan Basra sambil membawa mayat dan menundukkan mayat itu di kursi. Gila, benar-benar gila. Ya, tapi aku tidak yakin kalau dia yang mengerjakan sendirian. Pasti ada yang membantu. Menurut kabar, Lasmini memang tidak sendiri. Dia muncul di sini bertiga, ditemani dua orang laki-laki. Tapi kedua orang itu sedikit pun tidak menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang dicaya. Bahkan sebaliknya, seperti badut. Justru yang begitu yang sebenarnya tokoh sejati. Iya, memang banyak tokoh-tokoh dicaya dari rimba persilatan yang punya tampang aneh-aneh. Dan kalau benar, dua orang teman Lasmini itu, wah, tokoh sakti. Iya. Wah, berat juga bagi kita. Sebab secara tidak langsung kita berhadapan dengan tokoh-tokoh rimba persilatan yang pasti punya banyak teman. Iya ya. Bisa-bisa kita digempur oleh ratusan pendekar dari rimba persilatan. Ya, apa boleh buat. Kalau memang kita harus berhadapan dengan orang-orang dari rimba persilatan, aku tidak begitu cemas. Sebab aku pun mempunyai banyak teman dari kaum rimba persilatan. Iya ya. Ada yang menjerit di samping rumah sebelah kanan. Ya. Minggir. Ini si Kotal dan si Kunyang. Dua orang ini bertugas jaga di atas genting. Betul ya. Tiba-tiba mereka menjerit, lalu menggelinding dan terbanting ke bawah sana. Periksa lehernya. Bunga anggrek merah. Anggrek merah. Lasmini. Iya, benar. Ini perbuatan Lasmini. Sebab cirinya sangat jelas, yaitu pada mayat kedua orang ini, pada lehernya tertancap bunga anggrek merah. Cari dia cepat. Nihil, Jak. Tidak ada. Hebat benar dia. Dalam waktu sekejap dia bisa meloloskan diri dari kepungan kita. Ya. Benar. Semua sudut di setiap tempat rumah Juragan Basra dan sekitarnya, dari atap genteng yang paling tinggi sampai ke jalan besar disusuri dengan rapat. Tapi perempuan itu lenyap tanpa bekas. Ya, mau apa lagi? Kalau tidak ada mau dibilang apa? Kita gempur saja tempat tinggalnya. Maksudmu rumah Lasmini?
Iya. Dia sudah tidak ada di sana. Oh ya? Aku sudah menyuruh 2 orang anak buahku menyatroni Lasmini di rumahnya. Ternyata sudah pindah. Entah pindah kemana. Orang-orang di sekitar rumah itu tidak ada yang tahu. Lalu, sudahlah. Kita tunggu apa yang akan dilakukannya lagi. Iya. Bagaimana, Bun? Kau sudah periksa semuanya? Sudah. Dan anak-anak nampaknya tegang. Ya, maklum. Musuh yang kita tunggu tidak pernah memperlihatkan diri. Tahu-tahu ada korban yang jatuh. Iya ya. Nah, di atas genting bagaimana? Sudah ditambah. Biasanya di atas genting yang jaga hanya 2 orang. Sekarang ditambah jadi 6 orang. Banyak benar. Iya. 4 orang saja sudah cukup, kan? Daripada kecolongan, kan lebih baik agak dilebihkan. Ya, baiklah. Aku lihat Juragan Basra tidur di bangku panjang di tengah ruangan. Dijaga oleh 3 orang anak buah kita. Sejak kejadian di dalam kamarnya ada mayat duduk di kursi, wah, dia tidak mau lagi tidur di dalam kamar. Tapi di ruang tengah dan harus dijaga oleh 3 atau 4 orang. Kasihan ya, hidupnya jadi tidak tenang. Bon, sebelum Lasmini dapat diringkus, selamanya Juragan Basra tidak akan bisa hidup tenang. Hukum karma ya? Hukum karma? Juragan Basra kan pernah menyakiti Lasmini. Dia berlaku sewenang-wenang sehingga Lasmini menderita. Sekarang dia menerima balasannya. Lasmini muncul lalu menuntut balas dan Juragan Basra ketakutan setengah mati. Iya, benar ya. Iya. Kalau nguap pelan-pelan, keras banget. Juga mulut kau sedang menguap lebar sekali. Tapi bisa masuk ke dalam mulut itu. Ngantuk aku. Masih sore sudah ngantuk. Ya, aku sendiri heran. Masih sore kok ngantuk ya? Kita ini untung ya, Min ya. Bagian jaga di depan rumah. Enak ada pemandangan. Bisa lihat orang-orang yang lewat di jalanan. Iya. Kasihan juga teman-teman kita yang jaga di belakang rumah ya. Gelap dan banyak nyamuk. Iya ya. Tuh. Ada orang lewat. Pasti dia dari alun-alun. Paling baru pulang dari nonton wayang. Iya, malam ini di alun-alun ada wayang ya. Di sana dari alun-alun. Iya. Rame ya. Wah, rame banget, Kang. Dalangnya Ki Martori dari Banuang. Wah, kalau Ki Martori mah yang dari Kadipaten Banuang itu dalang wayang yang nomor 1, paling terkenal. Ya, pokoknya hebat lah. Wah, apa lakonnya? Apa? Ini apa tuh ya? Hanoman Kobong. Wah, itu mah cerita paling seru. Hanoman membakar kerajaan Alengka di Reja. Ya, betul. Kenapa Kisanak sudah pulang? Tidak enak nonton sendirian, Kang. Istri saya di rumah sedang hamil tua. Hamil tua. Mari saya pulang ya. Mari. Wah, nasib kita ini sial banget ya. Di alun-alun rame ada tontonan wayang. Kita malah berjaga-jaga di sini. Tontonan wayang man tidak hanya satu kali kan, Min. Besok-besok juga ada lagi. Itu ada lagi tuh. Waduh, tukang bajigur itu. Sore-sore sudah pulang. Pasti dagangannya sudah habis nih. Kur, kalau masih ada kita panggil dia. Dingin-dingin begini enak minum bajigur. Enak dingin-dingin minum bajigur. Kok sudah pulang, Kang? Wah, yang nonton kelewatan banget. Ramainya minta ampun. Sebentar saja dagangannya ya sudah habis. Untung besar kalau begitu ya, Kang. Ya, kalau tahu bakal begitu, saya bawa bajigur 10 gentong. Kumaha bawanya, Kang? Lalu kenapa pulang terus nonton wayang kan enak? Wah, saya tidak begitu gemar nonton wayang, Kang. Saya pergi ke tontonan wayang cuma mau dagang saja. Kalau dagangan saya habis,
Ya, pulang saja. Oh, gitu. Ujang berdua juga. Kenapa tidak nonton ke alun-alun? Kami sedang tugas ronda, Iya, Kang. Ronda, Kang, kami. Duaan wae. Rumah ini harus dijaga? Iya. Rumah seorang pejabat keraton? Hah? Bukan, Kang. Ini rumah Juragan Basra. Iya, Juragan Basra. Iya, saya tahu Juragan Basra orang paling kaya di ibu kota Pajajaran ini. Iya, betul. Iya, Kang tahu. Tahu ya. Enak ya jadi orang kaya. Rumahnya dijaga terus. Ya, justru sebaliknya lah, Kang. Hah? Sebaliknya? Iya, karena terlalu kaya, jadi ketakutan. Takut dirampok, jadi membayar barisan ronda untuk menjaga rumahnya ini yang besar. Iya, tapi biar bagaimana, lebih enak jadi orang kaya daripada jadi orang miskin seperti saya ini. Bertahun-tahun jadi tukang minuman bajigur, begini terus. Miskin terus sepanjang masa. Salah sih, Akang. Hah? Salah? Iya, seharusnya kau bikin bajigur yang banyak, sebanyak-banyaknya. Ya, kira-kira 100 gentong lah. Nanti kalau lakunya semuanya, jadi orang kaya, Kang. Pasti, Kang, jadi orang kaya. Iya, bisa saja kau ini. Sudah, saya pulang. Mari. Mari, Kang. Hatinya, Kang. Lewat tukang bajigur sudah habis. Sabarlah, Min. Sebentar jatahnya tidak datang. Tidak pisang goreng. Belum tengah malam. Masih lama. Sedikit. Di sore kau kan sudah makan di warung kita, nih. Apa lagi? Mana mah dasar perut kebo. Ada apa? Pulang. Mana? Berjalan sendirian. Aduh. Beneran. Untuk obat bincang ini. Kalau melihat perempuan, matamu hijau. Daripada kesinian begini, buat teman ngobrol kan asik. Obat gini. Ada anak nih. Itu anak. Iya. Habis perempuan macam apa dia itu? Malam begini, jangan sendirian. Siapa tahu bukan. Misalnya dia itu tadinya berdua atau bertiga dengan temannya. Tapi karena banyak orang, penonton di alun-alun itu berjubel-jubel. Lalu dia terpisah dengan teman-temannya. Ya lantas dia pulang sendirian. Begitu, kita lihat kakinya yuk. Kakinya? Iya, kakinya menapak ke tanah atau tidak? Kalau menapak ke tanah, berarti dia bukan kuntilanak. Bukan, manusia biasa. Ya betul. Tapi kalau kakinya tidak menapak ke tanah, melayang dan mengambang, berarti berbuat itu hantu. Kuntilanak. Pasti. Ya, ayo kita lihat kakinya yuk. Ayo. Tidak, Gur. Tidak. Kakinya tidak melayang. Lihat, kedua kakinya menapak ke tanah kan? Iya benar. Berarti dia bukan hantu, Gur. Ya, perempuan. Cantiklah. Sendirian saja, Neng. Ini dulu, Neng. Mampir. Kok pulang sendirian, Neng? Berpisah dengan teman-teman. Betul kan kataku tadi kan? Ya, berpisah dengan temannya. Di kampung lo. Di kampung lo? Tidak jauh, dekat-dekat saja kan? Juga jalan ke kampung lo hanya satu lewat jalan sini. Jadi semua teman-teman kamu pasti akan lewat sini juga. Nah, baiknya kau tunggu saja di sini. Bentar lagi pasti mereka lewat. Sudah malam. Masih sore kok. Tuh lihat, bulan masih terang, belum tertutup kabut. Perempuan ini cantik banget ya. Aku jadi heran, di kampung Loa ada perempuan cantiknya minta ampun. Kulit molor, badannya Neng. Jangan gendut begitu. Duduknya kesanaan sedikit. Kok mepet sekali. Kamu cantik nih. Baik dong. Siapa namamu, Neng? Lasmini. Loh, kenapa jadi pada melompat? Nama saya memang Lasmini.
Ada yang berteriak-teriak. Penjagaan bagian depan, Kak. Semuanya diam. Diam di tempatnya masing-masing. Jangan meninggalkan tempat. Siap-siap pada tempatnya masing-masing. Aku sendiri yang akan memeriksa ke tempat kejadian. Bagaimana, Bun? Si Damin dan si Rojak. Korban yang sama? Iya. Di lehernya tertancap bunga anggrek merah. Lasmini. Ada dua kemungkinan nih, Jak. Kesatu, dilempar dari jarak jauh. Yang kedua, Lasmini datang terang-terangan. Lalu menghampiri kedua orang ini. Baru dia melontarkan bunga anggrek merahnya. Korban jatuh dua orang. Sebenarnya kalau mau, dia bisa membunuh lebih dari 2 orang. Iya. Sebab dia bisa melontarkan bunga anggrek merah dari jarak yang jauh. Tapi apa maksudnya dia mencicil 2 orang? Mungkin untuk meruntuhkan semangat kita. Ketegaran kita akan digrogoti sedikit demi sedikit sampai kita lumpuh. Nah, atau menjadi panik sendiri. Barulah dia akan melakukan serangan total. Ayo, Bun, kita angkat mayat-mayat ini. Ayo. Waktu 2 orang penjaga itu menegur aku, jantungku rasanya sudah mau copot. Berdebar kenceng banget. Soalnya aku takut mereka kenal sama aku. Aku juga begitu. Coba kalau kedua orang itu matanya jeli, pasti mereka curiga. Sebab caranya aku memikul dagangan minuman bajigur tidak betul. Aku berani menyuruh kalian lewat di jalan besar di muka rumah Juragan Basra, sebab aku tahu 2 orang yang jaga di depan rumah itu belum pernah melihat kita bertiga. Mereka cuma kenal nama. Tapi bagaimana rupanya Lasmini, Upo, dan Topa, mereka sama sekali belum tahu. Itulah makanya aku sendiri berani menyamar jadi gadis dari Kampung Loa. Gadis cantik kembang Kampung Loa. Padahal kembang Gunung Lawu. Tapi kenapa kau cicil, Lasmini? Cicil? Iya. Para begundal yang menjaga rumah Juragan Basra itu kenapa dicicil? Kenapa tidak sekaligus saja dibereskan semuanya biar cepet selesai gitu? Aku ingin meruntuhkan nyali mereka, terutama nyali Juragan Basra. Ibaratnya aku akan membunuh dia secara pelan-pelan, seperti dulu dia menyiksa batinku, pelan-pelan dan lama sekali. Tapi Juragan Basra seorang kaya raya, Lasmini, dan punya hubungan baik dengan orang-orang keraton. Bagaimana kalau dia minta bantuan pasukan keraton untuk menangkap kau dengan tuduhan kau membuat onar dan huru hara, melakukan pembunuhan dan membakar rumah? Coba ini. Kalau sampai terjadi begitu, barulah aku akan bertindak sekaligus. Tapi aku rasa tidak, sebab saat ini keraton Pajajaran sedang sibuk punya urusan yang lebih besar dan lebih penting, yaitu dengan berdirinya kerajaan Pajajaran yang baru di Tegal Pakujajar. Ya. Dan kau lupa, Upo, Topa, bahwa aku pun sama dengan Juragan Basra yang punya pergaulan dengan orang-orang kalangan atas. Jadi aku juga banyak kenal dengan orang-orang keraton, sehingga mereka menganggap pertikaianku dengan Juragan Basra adalah urusan pribadi kami semata, dan mereka tidak mau ikut campur. Membantu aku tidak enak sama Juragan Basra. Begitu juga kalau membantu Juragan Basra tidak enak sama aku. Wah, bagus kalau begitu. Kedudukanmu jadi kuat. Memang. Dan aku sudah mendapat keterangan dari orang-orang penting bahwa perbuatannya waktu dulu menyiksa aku sampai aku mau mati telah menimbulkan ketidaksenangan di kalangan orang-orang atas. Pamor Juragan Basra jadi merosot
dan kehilangan simpati dari mereka. Nah, jadi sekarang Juragan Basra sendirian. Dia sudah tidak punya teman. Sekarang yang bisa dilakukannya hanyalah mempergunakan uangnya yang berlimpah-limpah, menyewa para bergundal bayaran kelas teri. Bahkan aku dengar para pencuri, para pencoleng, para berandalan di pasar-pasar dikumpulkan, dibayar untuk membinasakan aku. Nah, itulah makanya aku sama sekali tidak merasa gentar seujung rambut kepada Juragan Basra. Perhitungan Lasmini tepat, bahwa memang sebenarnya lah Juragan Basra sudah merosot pamornya dan sudah kehilangan simpati dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Dan hal itu menyebabkan Juragan Basra menjadi kalut. Dikumpulkannya bekas orang-orang jahat yang terdiri dari bekas pencoleng, penjudi, berandal pasar, dan sebagainya. Semuanya dibayar mahal untuk membinasakan Lasmini. Untuk itulah Lasmini melakukan serangan secara cicilan dengan maksud untuk meruntuhkan semangat kawanan begundal tersebut, terutama nyali Juragan Basra, agar runtuh sama sekali. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lasmini terus beraksi setelah membunuh beberapa orang begundal anak buah Juragan Basra, kemudian membakar rumah Bukamana yang selama ini dijadikan sarang wanita-wanita nakal. Juragan Basra bertambah kalut melihat anak buahnya belum bisa meringkus Lasmini dan hampir saja jantungnya copot ketika melihat jenazah Bukamana duduk di kursi di dalam kamar kerja Juragan Basra. Hebat benar Lasmini itu. Wah, padahal rumah Juragan Basra ini dijaga ketat oleh berpuluh-puluh orang tukang pukul. Tapi dia berhasil masuk, bahkan masuk lebih dalam ke dalam kamar pribadi Juragan Basra sambil membawa mayat dan menundukkan mayat itu di kursi. Gila, benar-benar gila. Ya, tapi aku tidak yakin kalau dia yang mengerjakan sendirian. Pasti ada yang membantu. Menurut kabar, Lasmini memang tidak sendiri. Dia muncul di sini bertiga, ditemani dua orang laki-laki. Tapi kedua orang itu sedikit pun tidak menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang dicaya. Bahkan sebaliknya, seperti badut. Justru yang begitu yang sebenarnya tokoh sejati. Iya, memang banyak tokoh-tokoh jaya dari rimba persilatan yang punya tampang aneh-aneh. Dan kalau benar, dua orang teman Lasmini itu, wah, tokoh sakti. Iya. Wah, berat juga bagi kita. Secara tidak langsung, kita berhadapan dengan tokoh-tokoh rimba persilatan yang pasti punya banyak teman. Iya ya, bisa-bisa kita digempur oleh ratusan pendekar dari rimba persilatan. Ya, apa boleh buat. Kalau memang kita harus berhadapan dengan orang-orang dari rimba persilatan, aku tidak begitu cemas. Sebab aku pun mempunyai banyak teman dari kaum rimba persilatan. Iya ya. Ada yang menjerit di samping rumah kanan. Iya. Minggir. Ini si Kotal dan si Kunyang. Dua orang ini bertugas jaga di atas genteng. Betul ya, tiba-tiba mereka menjerit, lalu menggelinding dan terbanting ke bawah sana. Periksa lehernya. Bunga anggrek merah. Anggrek merah. Ini Lasmini. Iya, benar. Ini perbuatan Lasmini. Sebab cirinya sangat jelas, yaitu pada mayat kedua orang ini, pada lehernya tertancap bunga anggrek merah. Cari dia cepat. Cepat. Nih ya
jejak tidak ada. Hebat benar dia. Dalam waktu sekejap dia bisa meloloskan diri dari kepungan kita. Oh ya, benar. Semua sudut di setiap tempat rumah juragan basah dan sekitarnya dari atap genteng yang paling tinggi sampai ke jalan besar disusuri dengan rapat. Tapi perempuan itu lenyap tanpa bekas. Ya, mau apa lagi, ha? Kalau tidak ada mau dibilang apa? Kita gempur saja tempat tinggalnya. Maksudmu rumah Lasmini? Iya. Dia sudah tidak ada di sana. Oh ya? Aku sudah menyuruh 2 orang anak buahku menyatroni Lasmini di rumahnya. Ternyata sudah pindah. Entah pindah kemana. Orang-orang di sekitar rumah itu tidak ada yang tahu. Lalu, sudahlah. Kita tunggu apa yang akan dilakukannya lagi. Iya. Bagaimana, Bun? Kau sudah periksa semuanya? Sudah. Dan anak-anak nampaknya tegang. Ya, maklum. Musuh yang kita tunggu tidak pernah memperlihatkan diri. Tahu-tahu ada korban yang jatuh. Iya ya. Di atas genting bagaimana? Sudah ditambah. Biasanya di atas genting yang jaga hanya 2 orang. Sekarang ditambah jadi 6 orang. Banyak benar. Iya. 4 orang saja sudah cukup. Daripada kecolongan, kan lebih baik agak dilebihkan. Ya, baiklah. Aku lihat juragan Basra tidur di bangku panjang di tengah ruangan. Dijaga oleh 3 orang anak buah kita. Sejak kejadian di dalam kamarnya ada mayat duduk di kursi, wah, dia tidak mau lagi tidur di dalam kamar. Tapi di ruang tengah harus dijaga oleh 3 atau 4 orang. Kasihan ya, hidupnya jadi tidak tenang. Bon, sebelum Lasmini dapat diringkus, selamanya juragan Basra tidak akan bisa hidup tenang. Hukum karma ya. Hukum karma? Juragan Basra kan pernah menyakiti Lasmini. Ya berlaku sewenang-wenang sehingga Lasmini menderita. Sekarang dia menerima balasannya. Lasmini muncul lalu menuntut balas dan juragan Basra hutan sedang mati. Iya benar ya. Iya. Kalau nguap pelan-pelan. Keras banget juga mulut kau sedang menguap lebar sekali. Tapi bisa masuk ke dalam mulut itu. Ya, ngantuk aku. Masih sore sudah ngantuk. Ya, aku sendiri heran. Masih sore kok ngantuk ya? Kita ini untung ya, Min ya. Bagian jaga di depan rumah. Enak ada pemandangan. Kita lihat orang-orang yang lewat jalanan. Iya. Kasihan juga teman-teman kita yang jaga di belakang rumah ya. Gelap dan banyak nyamuk. Iya. Tuh. Ada orang lewat. Dia dari alun-alun. Paling baru pulang dari nonton wayang. Iya, malam ini di alun-alun ada wayang ya. Di sana dari alun-alun. Iya. Rame ya. Rame ngetang. Dalamnya mati di Nuang. Kalau si Marcori mah yang dari Kadipaten Panuang itu dalang wayang yang nomor 1. Paling terkenal. Ya, pokoknya hebat. Wah, apa lakonnya? Apa? Ini apa tuh ya? Hanoman Kobong. Wah, itu mah cerita paling seru. Hanoman membakar kerajaan Alengka di Reja. Ya, betul. Kenapa Kisanak sudah pulang? Tidak enak nonton sendirian, Kang. Saya di rumah sedang hamil tua. Hamil tua. Mari saya pulang ya. Mari. Wah, nasib kita ini sial banget ya. Di alun-alun rame ada tontonan wayang. Kita malah berjaga-jaga di sini. Tontonan wayang man tidak hanya 1 kali kan, Min. Besok-besok juga ada lagi. Tuh ada lagi tuh. Waduh, tukang bajigur itu. Sore-sore sudah pulang. Pasti dagangannya sudah habis nih. Kur, kalau masih ada kita panggil dia. Dingin-dingin begini enak minum bajigur. Enak dingin-dingin minum bajigur. Kok udah pulang, kan? Wah, yang nonton kelewatan banget. Ramenya minta ampun. Sebentar saja dagangannya ya sudah habis. Untung besar kalau begitu ya, Kang. Ya, kalau tahu bakal begitu, saya bawa bajigur 10 bentar. Lalu kenapa pulang terus nonton wayang kan enak? Wah, saya tidak begitu gemar nonton wayang, Kang. Saya pergi ke tontonan wayang cuma mau dagang saja.
Kalau dagangan saya habis, ya pulang saja. Oh gitu. Ujang berdua juga, kenapa tidak nonton alun-alun? Kami sedang tugas ronda, Kang. Ronda, Kang, kami. Duaan wae. Rumah ini harus dijaga? Iya. Rumah seorang pejabat keraton? Hah? Bukan, Kang. Ini rumah Juragan Basra. Iya, Juragan Basra. Iya, saya tahu. Juragan Basra orang paling kaya di ibu kota Pajajaran ini. Oh, iya, betul. Iya, betul. Kang tahu. Tahu ya. Enak ya jadi orang kaya. Rumahnya dijaga terus. Ya, terus sebaliknya lah, Kang. Hah? Sebaliknya? Iya, karena terlalu kaya, jadi ketakutan. Takut dirampok, jadi membayar barisan ronda untuk menjaga rumahnya ini yang besar. Iya, tapi biar bagaimana, lebih enak jadi orang kaya daripada jadi orang miskin seperti saya ini. Bertahun-tahun di tukang minuman bajigur, begini terus. Miskin terus sepanjang masa. Salah ya, Kang. Hah? Salah? Iya, seharusnya kau bikin bajigur banyak, sebanyak-banyaknya. Ya, kira-kira 100 gentong lah. Nanti kalau lakunya semuanya, jadi orang kaya, Kang. Pasti, Kang, jadi orang kaya. Iya, bisa saja kau ini. Sudah, saya pulang. Bagaimana, Bun? Si Damin dan si Rojak. Korban yang sama? Iya, di lehernya tertancap bunga anggrek merah. Lasmini. Ada dua kemungkinan nih, Jak. Kesatu, dilempar dari jarak jauh. Yang kedua, Lasmini datang terang-terangan, lalu menghampiri kedua orang ini. Baru dia melontarkan bunga anggrek merahnya. Korban jatuh dua orang. Sebenarnya kalau mau, dia bisa membunuh lebih dari 2 orang. Iya. Sebab dia bisa melontarkan bunga anggrek merah dari jarak yang jauh. Tapi apa maksudnya dia mencicil 2 orang? Mungkin untuk meruntuhkan semangat kita. Ketegaran kita akan digerogoti sedikit demi sedikit sampai kita lumpuh. Nah, atau menjadi panik sendiri. Barulah dia akan melakukan serangan total. Ayo, Bun, kita angkat mayat-mayat ini. Ayo. Dua orang penjaga itu menegur aku, jantungku rasanya sudah mau copot, berdebar kenceng banget. Soalnya aku takut mereka kenal sama aku. Aku juga begitu. Coba kalau kedua orang itu matanya jeli, pasti mereka curiga. Sebab caranya aku memikul dagangan minuman bajigur tidak betul. Aku berani menyuruh kalian lewat jalan besar di muka rumah Juragan Basra, sebab aku tahu 2 orang yang jaga di depan rumah itu belum pernah melihat kita bertiga. Mereka cuma kenal nama, tapi bagaimana rupanya Lasmini, Upo, dan Topa, mereka sama sekali belum tahu. Itulah makanya aku sendiri berani menyamar jadi gadis dari Kampung Loa. Gadis cantik kembang Kampung Loa. Padahal kembang Gunung Lawu. Tapi kenapa kau cicil, Lasmini? Cicil? Iya. Para begundal yang menjaga rumah Juragan Basra itu kenapa dicicil? Kenapa tidak sekaligus saja dibereskan semuanya biar cepat selesai gitu? Aku ingin meruntuhkan nyali mereka, terutama nyali Juragan Basra. Ibaratnya, aku akan membunuh dia secara pelan-pelan, seperti dulu dia menyiksa batinku, pelan-pelan dan lama sekali. Tapi Juragan Basra seorang kaya raya, Lasmini, dan punya hubungan baik dengan orang-orang keraton. Bagaimana kalau dia minta bantuan pasukan keraton untuk menangkap kau dengan tuduhan kau membuat onar dan huru-hara, melakukan pembunuhan dan membakar rumah? Coba. Kalau sampai terjadi begitu, barulah aku akan bertindak sekaligus. Tapi aku rasa tidak, sebab
Saat ini keraton Pajajaran sedang sibuk punya urusan yang lebih besar dan lebih penting, yaitu dengan berdirinya kerajaan Pajajaran yang baru di Tegal Pakujajar. Ya. Dan kau lupa, Upo, Topa, bahwa aku pun sama dengan Juragan Basra yang punya pergaulan dengan orang-orang kalangan atas. Jadi aku juga banyak kenal dengan orang-orang keraton, sehingga mereka menganggap pertikaianku dengan Juragan Basra adalah urusan pribadi kami semata. Dan mereka tidak mau ikut campur. Membantu aku tidak enak sama Juragan Basra. Begitu juga kalau membantu Juragan Basra tidak enak sama aku. Wah, bagus kalau begitu. Kedudukanmu jadi kuat. Memang. Dan aku sudah mendapat keterangan dari orang-orang penting bahwa perbuatannya waktu dulu menyiksa aku sampai aku mau mati telah menimbulkan ketidaksenangan di kalangan orang-orang atas. Pamor Juragan Basra jadi merosot dan kehilangan simpati dari mereka. Nah, jadi sekarang Juragan Basra sendirian. Dia sudah tidak punya teman. Sekarang yang bisa dilakukannya hanyalah mempergunakan uangnya yang berlimpah-limpah, menyewa para bergundal bayaran kelas teri. Bahkan aku dengar para pencuri, para pencoleng, para berandalan di pasar-pasar dikumpulkan, dibayar untuk membinasakan aku. Nah, itulah makanya aku sama sekali tidak merasa gentar seujung rambut kepada Juragan Basra. Perhitungan Lasmini memang tepat bahwa sebenarnya lah pamor Juragan Basra sudah merosot di mata orang-orang kalangan atas, sekaligus pula telah kehilangan simpati dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Hal itulah yang membuat Juragan Basra menjadi kalut di dalam menghadapi Lasmini yang muncul hendak menuntut balas atas perlakuannya yang buruk terhadap diri Lasmini pada masa lalu. Setiap hari, baik siang maupun malam, pasti ada korban yang jatuh dan mati, ditembus oleh bunga anggrek merah. Puluhan begundal yang menjaga rumah Juragan Basra oleh Lasmini dicicil 2 orang. Lasmini melakukan perang urat syaraf untuk meruntuhkan moral barisan begundal tersebut, terutama moral Juragan Basra yang semakin menggigil ketakutan. Ya, perempuan iblis, lawan aku. Melihatkan dirimu, lawan aku. Ayo, ya, perempuan iblis, lawan aku. Dirja sadar, jangan berteriak. Kalau caranya begini, kita bisa mati konyol, matinya konyol. Aduh, semuanya sudah mati. Hanya tinggal kita berdua. Dan sebentar lagi kamu akan mati. Dirja, tapi perempuan besan itu tidak juga mau memperlihatkan diri. Lihat sidarnya sudah gila. Ya, nakal. Tuh berteriak-teriak seperti kemasukan setan. Ya, jangankan dia, kita pun hampir gila menyaksikan ini semua. Yang semula berjumlah 30 orang, tiap hari dibunuh 2 orang. Hingga tinggal 4 orang. Ya, siapapun tidak akan tahan menghadapi pertarungan gila semacam ini. Keluar kau perempuan iblis. Aku ingin berkelahi. Hei Dirja, kita tidak hanya tinggal berdua, tapi berempat. Rojak dan Timbun masih ada. Rojak dan Timbun, mereka juga tidak berdaya. Mereka juga penakut. Mereka juga menggigil ketakutan. Tapi kalau perempuan iblis itu muncul, setidaknya kita berempat bisa bersama-sama menghadapi dia. Coba! Jadang sudah mati. Nah, di lehernya ada bunga anggrek merah. Kapan aku mati? Jadang, kapan aku mati ya kakek? Coba. Anak
buah kita habis semuanya, ludes. Ya, Lasmini sengaja memberikan giliran kematian kepada kita paling akhir. Sebab kita kepala barisan penjaga rumah Juragan Basra. Ya, biar bagaimana, aku tidak mau mati konyol. Ya, siapapun juga akan berpikiran begitu. Ya, bertahun-tahun aku belajar ilmu silat. Bermacam-macam jenis ilmu silat aku pelajari, termasuk jurus-jurus menangkis serangan senjata rahasia. Tapi melihat lontaran bunga anggrek merah serang terlalu cepat, sehingga aku sangsi apakah aku akan bisa menangkis serangan bunga anggrek merah itu. Kita akan berdiri di sini sejak saat ini dan sampai kapan saja. 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, sampai kita diserang oleh Lasmini. Ya, Jimbun, Juragan. Iya. Itu Juragan Basra keluar dari dalam rumah. Ya. Nampak sangat panik, bergegas-gegas menghampiri kita. Rojak, Jimbun, habis semuanya. Aduh, belum sentas, Juragan, belum. Saya dan Jimbun masih ada. Kalian berdua harus bisa membunuh Lasmini. Iya. Aku beri hadiah banyak. Apa yang kalian minta, aku beri. Bunuh Lasmini. Juragan Basra, tidak usah pergi kemana-mana. Diamlah di tengah-tengah antara saya dan Jimbun. Kita tunggu kedatangan Lasmini. Inilah saat penentuan, kita atau dia yang hancur. Iya. Demikianlah, di halaman depan rumah Juragan Basra yang luas dan teduh itu, mereka menunggu. Rojak menghadap ke barat, Jimbun menghadap ke timur. Kedua jawara itu berdiri tegak mematung. Dada mereka turun naik dengan teratur, menandakan pernapasan mereka sudah sangat terlatih di dalam menghadapi keadaan yang paling gawat sekalipun. Tangan mereka siap di dekat hulu pedang, yang setiap saat dengan kecepatan kilat mencabut pedangnya masing-masing. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, semuanya dikerahkan. Bahkan indra keenam pun dikerahkan untuk menangkap setiap gerak, setiap bunyi dari gerak yang terkecil sampai gerak paling besar, dari suara yang paling halus sampai suara yang paling kasar. Aku pegal. Kalau pegal duduk saja, Juragan. Bosan duduk, ya berdiri lagi. Begitu saja supaya tidak bosan sambil mengusir kejenuhan. Ya. Juragan Basra yang terhormat itu kini bagaikan anak kecil yang ketakutan, bersembunyi di dekat kaki bapaknya. Ya, Juragan Basra duduk bersimpuh di antara kaki Rojak dan kaki Jimbun. Hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya, tapi tidak ingin lekas mati. Masih ingin hidup terus selama mungkin. Sampai kapan kita begini terus? Saya tidak tahu, Juragan. Mungkin 1 hari atau 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin sampai 1 tahun. Kalian jangan gila. Kalau kalian mau gila, jangan bawa aku. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Tidak, Juragan. Seorang jawara pantang surut, bukan begitu, Jimbun? Iya, aku dilahirkan dari keluarga jawara. Wah, ayahku jawara nomor 1, ibuku jago silat, dan aku pun sudah menjelma menjadi seorang jawara. Meskipun sudah tahu bahwa musuh kami lebih tinggi ilmunya dari kami, tapi kami adalah jawara, tidak akan mundur seujung rambut pun. Ya, jawara lebih suka mati dalam ajang pertarungan daripada mati di atas tempat tidur. Iya, betul. Demikianlah, mereka terus menunggu. Siang, malam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, 5. Daya tahan kedua orang jawara itu memang luar biasa. Mereka tetap segar bugar, pikiran mereka tetap jernih, siap sedia untuk berkelahi setiap saat, kapan saja. Akan tetapi, kasihan Juragan Basra. Dia bukanlah jawara yang biasa berpuasa berhari-hari.
Tapi dia adalah seorang kaya yang selalu makan dan minum dengan cukup, bahkan berlebihan. Juragan Basra sudah payah sekali. Namun untuk beranjak meninggalkan tempat itu, ia tidak berani. Takut dan ngeri sekali bila tiba-tiba Lasmini muncul. Dan pada hari yang ketujuh, dari arah utara, dari jarak yang jauh, meluncur 3 buah benda kecil berwarna merah. Ketiga benda itu meluncur sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Kemudian, itu dia. Serangan pertama berhasil kita gagalkan. Iya. Ini, ya, 3 buah anggrek merah menyerang kita, tapi sudah kami bikin rontok. Tiga buah benda kecil berwarna merah itu ternyata 3 buah bunga anggrek merah. Dan kedua orang jawara itu mempertontonkan kebolehannya. Mereka bergerak sangat cepat, mencabut pedang, lalu membabat 3 buah bunga anggrek merah tersebut. Gerakan mereka cepat bagaikan kilat, maka rontoklah ketiga buah anggrek merah itu. Hei, kami senang sekali mendapat lawan yang dikaya. Tapi sayang, kau rupanya lebih suka main kucing-kucingan daripada terang-terangan berhadapan bagi harimau dan macan. Aku tidak sudi memperlihatkan muka kepada para jawara yang mempertaruhkan nyawa hanya untuk membela manusia busuk macam Juragan Basra. Kalau seorang jawara sudah mengikat tali sumpah setia dengan seseorang, maka orang itu akan dibalas sampai titik darah penghabisan. Tidak peduli apakah orang itu baik atau buruk. Jawara sesat. Jawara tidak ada yang sesat, meskipun di akhir nanti ternyata bahwa langkahnya itu keliru. Tapi itu bukan berarti sesat, sebab jawara tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Ya. Entah dari mana datangnya, sebab Lasmini masih belum mau menampakkan diri. Puluhan bunga anggrek merah menyerbu. Rojak dan Timbun bergerak cepat. Pedang mereka berputar-putar, bergulung-gulung melindungi tubuh mereka. Sekali lagi, 2 orang jawara itu memperlihatkan ketangguhan mereka. Mereka berhasil merontokkan serangan anggrek merah yang jumlahnya berpuluh-puluh itu. Dua orang itu benar-benar jawara. Mereka berhasil menangkis semua serangan Lasmini. Kenapa tertawa? Tegang. Kau malah tertawa. Menertawakan apa kau ini? Itu, lihat, Juragan Basra. Dia sangat ketakutan. Maksudnya bersembunyi. Tapi cuma kepalanya saja yang dipenamkan ke dalam tanaman rumput tebal itu. Sedangkan pantatnya tetap kelihatan. Uko dan Stefa yang menyaksikan pertarungan itu dari tempat yang tersembunyi tertawa melihat kelakuan Juragan Basra yang ketakutan tapi kocak. Sementara itu, Lasmini juga belum menampakkan dirinya. Terus-menerus memberondong Rojak dan Timbun dengan gempuran anggrek merah. Entah sudah habis berapa puluh bunga anggrek merah yang dilontarkannya. Namun kedua jawara itu dengan gigih terus bertahan.
serangannya berhenti juga. Iya, gempuran anggrek merah hilang lenyap. Rupanya dia sudah kapok, sebab serangannya gagal. Iya. Berpuluh-puluh anggrek merah, tidak ada satupun yang kena, meleset semuanya. Mudah-mudahan dia sekarang menampakkan diri, sehingga kita bisa bertarung secara terang-terangan. Atau mungkin juga dia mau merubah taktik dan siasat serangannya. Jadi kita harus tetap waspada. Iya. Lasmini menghentikan serangan. Berpuluh-puluh bunga anggrek merah yang tadi menyerbu dengan gencar hilang lenyap. Tapi kedua jawara itu tidak mau terkecoh. Mereka tetap siap siaga menanti serangan selanjutnya. Atau mungkin pula Lasmini sendiri akan menampakkan dirinya. Tiba-tiba terdengar Lasmini berseru, disusul oleh meluncurnya 10 buah anggrek merah menyerbu kepada 2 orang jawara itu. Awas, serangan lagi. Serangan Lasmini kali ini berbeda dengan yang tadi. Ke-10 anggrek merah yang ini 2 kali lebih cepat dan menyebar ke 10 jurusan dengan sasaran tempat-tempat yang merupakan pusat kelemahan tubuh manusia. Kedua orang jawara itu sadar bahwa kali ini serangan anggrek merah adalah serangan yang mematikan. Maka dengan segera mereka memutar pedang. Namun meskipun kecepatan mereka hampir menyamai kecepatan suara dan berhasil merontokkan sebagian dari 10 buah anggrek merah itu, tetap saja ada yang lolos. 2 buah anggrek merah dengan telah membentur pedang dengan sangat keras. Pedangku lepas. Pedangku juga lepas. Mereka merasakan pedang mereka bagaikan dibentur oleh palu raksasa. Maka dengan seketika pedang mereka lepas dari tangan dan terlempar lalu terbanting ke tanah. Telapak tangan mereka terasa panas dan kesemutan. Kalian boleh juga bisa menangkis serangan anggrek merahku. Lasmini. Ya, aku Lasmini yang kau tunggu-tunggu menampakkan diri. Aku sekarang sudah menampakkan diri dan berdiri di hadapan kalian. Ambil pedang kalian dan kita bertarung dengan terang-terangan. Tidak. Apa maksudmu? Aku lihat kau tidak membawa senjata. Maka kami pun tidak akan mempergunakan senjata. Ternyata kalian besar kepala juga. Baik, mari kita bertarung dengan tangan kosong. Menampakkan diri dan segera bertarung dengan 2 orang jabar itu. Itu juragan Basra, melarikan diri. Rupanya serangan Lasmini yang pertama yang mengandalkan serbuan berpuluh-puluh bunga anggrek itu hanyalah merupakan uji coba untuk mengukur kehebatan lawan. Sebab ternyata Lasmini menghentikan serangannya dan mengganti bentuk serangan yang lain. Hanya dengan 10 buah saja, tapi lebih dahsyat dan hasilnya kedua pedang lawan terpental. Kemudian Lasmini menampakkan dirinya dan pertarungan dilanjutkan secara terang-terangan. Di saat Lasmini sedang bertarung melawan 2 orang jawara yang cukup dikjaya itu, Juragan Basra memanfaatkannya sebagai suatu kesempatan untuk melarikan diri. Tapi niat Juragan Basra tersebut diketahui oleh Upo dan Topar yang segera mengejarnya. Tidak boleh. Kalian? Siapa kalian? Aku temannya Lasmini. Aku juga. Iya. Teman Lasmini? Iya, kami temannya. Sadar. Iya, mau kemana? Ayo,
pegang tangannya, Pak. Ayo. Tubruk sini. Tangannya pegang. Kaki tuh, menyetanya tak terus. Pegangnya kuat. Iya, Pak. Diikat saja, pakai tali. Talinya mana? Pakai tali kolor, cepat. Tali kolor. Diam. Awas. Aku yakin sampai mati. Aku juga bawa pisau. Telinganya dipotong saja. Jangan. Makanya diam. Menyerah saja. Setelah bergulat sekian lama, berguling-guling, saling tindih, saling piting, dan saling melintir, akhirnya Juragan Basra menyerah sebab tenaganya sangat lemah karena tidak makan berhari-hari. Sementara itu, Lasmini masih bertarung melawan Rojak dan Jimbun, dua orang jawara yang cukup dikjaya. Hebat juga mereka itu. Hebat. Bisa tahan lama bertarung melawan Lasmini. Belum saja. Coba kalau Lasmini udah mengeluarkan simpanannya, sekali terjang, mampus mereka itu. Awas, Bur. Dia mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Alah, sudah. Gempur pakai aji dadap semplak. Baru namanya di pertarungan. Mereka akan saling bunuh dengan ilmu kadikjayaan. Wah, serem banget. Lihat, Lasmini mengangkat kaki kiri dan ditekuk. Kaki kanannya tetap lurus menapak ke tanah. Sekarang tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Tangan kirinya ditaruh di depan perut. Lasmini mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan model apa ya? Wah, dua orang musuh Lasmini juga akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Lihat, mengangkang. Kedua tangannya direntangkan lebar-lebar. Badannya condong ke depan, tapi pantatnya ditarik ke belakang. Aduh, seperti anjing sedang kencing. Tetap berdiri dengan jaga. Lasmini, dua orang jawara itu sudah mati atau hanya pingsan? Mereka sudah mati. Wah, kau hebat sekali, Lasmini. Iya. Tadi itu kau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Apa namanya? Aji Cakar Getar. Bukan main. Namanya serem. Cakar Getar. Gempurannya juga hebat. Padahal dua orang jawara itu juga mempergunakan ilmu kadikjayaan, tapi masih kalah oleh kau. Juragan Basra mana? Tuh, di sana. Hah? Kalian apakan Juragan Basra itu? Waktu kau sedang asik berkelahi, dia mau kabur. Kami kejar, lalu kami tangkap. Tapi dia berontak terus. Terpaksa kami ikat di pohon mangga itu. Iya, tapi kenapa yang diikat cuma lehernya? Tangan dan kakinya tidak diikat. Itu sih bukan diikat, ditekuk. Bisa mati dia. Tapi tidak ada tali. Pakai tali kolor saja. Apa? Tali kolor? Iya, pakai tali kolor saya. Jadi sekarang celana kolor saya ini tidak ada talinya. Oh, buka ikatnya dan dia masuk ke dalam. Iya. Apa kabar, Juragan Basra?
Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Pasti ya, kau pucat sekali. Rambutmu kusut, badanmu gemetaran, pakaianmu acak-acakan dan kotor sekali. Rumahmu ini masih tetap sama seperti dulu. Tetap mewah, semuanya serba lengkap. Upa, Bapak, mau minum? Boleh. Ambil sendiri saja. Di sini minuman apa saja ada. Mari kita minum sama-sama, Juragan Basra. Kita minum-minum berdua seperti dulu lagi, bukan? Kau berdiri di sana, memakai pakaian yang paling baru. Dan tampak kau melirik kepadaku sambil tersenyum. Kau nampak gagah dan tampan. Lantas aku yang duduk di sana, di kursi yang berukir-ukir, kursi yang paling mahal di seluruh negeri ini. Aku pun tersenyum dan menganggukkan kepala sedikit, sambil membetulkan pakaian yang paling baru dan paling mahal pula. Kau tahu siapa yang membelikan pakaian itu? Kau sendiri, Juragan Basra. Kau membeli pakaian itu ketika kau berkunjung ke negeri Malaka. Di sana kau bertemu dengan seorang pedagang kaya dari negeri Parsi, dan kau membeli beberapa potong kain daripadanya. Sungguh suatu kenangan masa lalu yang paling indah, bukan? Kemudian kau berjalan mendekati aku, sambil membawa 2 gelas minuman. Anggur dari negeri Parsi yang harum dan lezat. Lalu kita minum berdua. Duduk berdampingan, berdekatan, minum, dan terus minum sambil bercakap-cakap. Syahdu dan mesra, saling berbisik kata penuh cumbu rayu. Suatu kenangan yang sukar dilupakan. Kenapa kau diam, Juragan Basra? Apa kau tidak suka mengenangkan masa lalu yang indah? Jangan begitu, sayang. Kenanglah, ingatlah, lalu ukirlah sebuah nama Lasmini. Seorang wanita yang cantik, yang telah membuat kau bahagia, tapi juga membuat kau murka. Kita pernah menyatu, sukmaku dan sukmamu menjadi satu. Tapi kemudian saling menjauhi. Sukmamu dan sukmaku semakin jauh. Bukan hanya tidak lagi sekedar saling memberi, sebaliknya saling membenci. Dan kita jadi musuh. Kau dengar, Juragan Basra? Kita jadi musuh. Kau ingin melenyapkan aku. Jangan kau pungkiri itu. Pandanglah aku, Juragan Basra. Pandanglah aku, Lasmini. Apakah perempuan macam aku ini memang harus dilenyapkan dari muka bumi? Bahwa sebenarnya yang harus lenyap dari muka bumi adalah manusia macam kau. Manusia busuk, munafik, berhati serigala. Cukup, Juragan Basra. Jangan sebut lagi nama Lasmini. Selamat tinggal. Upa, Bapak, mari kita tinggalkan rumah serigala ini. Lasmini, awas! Yes! Aku tidak mengira Juragan Basra yang sudah lemah tidak berdaya itu masih bisa bergerak cepat. Iya, aku juga sekilas melihatnya ketika berjalan hendak pergi keluar dan membelakangi dia menyambar pedang yang tergeletak di atas meja itu dan melemparkannya kepada Lasmini. Kalau aku tidak cepat berteriak, pedang itu pasti sudah menembus ke punggung Lasmini. Tapi gerakan Lasmini memang hebat, lebih cepat dari pedang itu. Secepat kilat berbalik, lalu menangkap pedang, sekaligus dilemparkan kembali kepada Juragan Basra. Tepat kena dadanya. Aku sudah tahu kalau Juragan Basra akan mengambil pedang yang tergeletak di atas meja itu untuk membunuh aku. Makanya sengaja aku berdiri membelakangi dia, memberikan kesempatan kepada dia untuk menyerang aku. Dan hasilnya kalian lihat sendiri, Juragan Basra yang mati.
pedang itu menembus dadanya sendiri. Iya. Ayo, kita segera pergi. Tinggalkan tempat ini. Terus, kemana kita? Mencari 3 orang lagi yang harus aku buat perhitungan. Si Tudil, si Bakung, dan si Bedol. Bukankah mereka sudah pindah ke Pajajaran baru? Iya, kita akan mencarinya ke sana. Berarti kita akan pergi ke Tegal Pakujajar, ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru. Dulu pun aku melangkahkan kaki meninggalkan ibu kota Pajajaran ini dengan maksud untuk ikut pindah ke sana. Tapi karena perbuatan Juragan Basra lah yang membuat niatku itu tertunda sekian lama. Nah, sekarang tidak ada masalah lagi. Jadi aku akan melaksanakan niatku pindah ke kerajaan Pajajaran yang baru, yaitu di Tegal Pakujajar. Ketika pada hari itu, Lasmini melangkahkan kakinya menuju ke Tegal Pakujajar, semua kegiatan telah dimulai. Di belahan bumi paling barat dari bumi Jawa Dwipa, berpuluh-puluh ribu rakyat Pajajaran yang dipimpin langsung oleh Prabu Siliwangi sendiri bekerja bergotong royong, bahu-membahu mendirikan kerajaan yang baru. Tegal Pakujajar adalah sebuah dataran yang sangat luas, terletak di sebuah lembah yang sangat subur, yang diapit oleh 2 buah sungai yang besar, yaitu Sungai Sadane dan Sungai Halibung, yang banyak ditumbuhi pohon-pohon paku yang berjajar-jajar. Disitulah Prabu Siliwangi mendirikan kerajaan Pajajaran yang baru. Pajajaran, para kesatria, para jawara, dengarkan sabdaku, sabda Prabu Siliwangi. Janganlah terburu-buru, janganlah tergesa-gesa ingin cepat selesai, sebab mendirikan sebuah kerajaan bukan permainan sulap yang bisa sekali jadi. Akan tetapi harus melalui suatu perjalanan yang panjang dan bekerja tanpa henti dan tidak kenal putus asa. Sebab sebuah kerajaan bukan untuk kita nikmati saat sekarang saja dan oleh orang-orang yang sekarang masih hidup. Akan tetapi untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Marilah kita bekerja bersama-sama. Ringan sama ditinggi, berat sama dipikul. Suka dan duka, pahit dan manis, kita rasakan bersama-sama. Percayalah, niscaya kita akan memiliki sebuah kerajaan yang sama-sama kita idam-idamkan. Sebuah kerajaan yang besar, subur dan makmur. Gemah Ripah, Loh Binawi. Buka pintu gerbang, Umun Jamali dan Jalukmali Malah, serta 10 pasukan pengawal sudah datang. Ya. Pasukan, perhitungan kita agak meleset.
karena kita menempuh perjalanan melalui medan yang sangat berat sehingga sampai di Keraton Madangkara ini tengah malam. Jadi tidak mungkin kita menghadap kepada Tuanku Brahma, sebab beliau tentunya sedang beristirahat. Untuk itu, malam ini kita semuanya beristirahat. Besok pagi baru kita pergi ke istana. Sekian. Ya. Jaga. Nah, itu Senopati Kramba, kepala pasukan pengawal istana datang. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam. Pada hitungan Tuanku Brahma tepat, saudara-saudara akan tiba di sini pada waktu tengah malam, sebab medan yang saudara-saudara lalui sangat berat. Benar, Senopati Kramba. Perjalanan dari Tegal Pakujajar sampai ke sini belum ada jalan yang baik sedikit pun. Memang ada bekas alur perjalanan arus perpindahan rakyat Pajajaran, tetapi terlalu sulit sebab banyak melalui lereng-lereng bukit yang terjal, juga menyeberangi sungai-sungai yang besar dan dalam. Jadi tidak mungkin kami bisa melaluinya sebab kami semuanya menunggang kuda. Jadi terpaksa kami mencari-cari jalan sendiri. Itulah makanya kami agak terlambat masuk ke ibu kota Madangkara. Jadi perihal persediaan makanan tidak mengkhawatirkan. Begitulah tuanku. Sebab perencanaan yang dibuat oleh Prabu Siliwangi saya kira sangat tepat. Yaitu sebelum mengerjakan apa-apa, pertama-tama yang dibuat adalah mendirikan lumbung-lumbung padi. Iya, tepat. Tuanku, di lembah sungai Cihaliwung sebelah timur merupakan sebuah dataran yang luas, lebar dan memanjang. Nah, disitulah didirikan beratus-ratus lumbung padi yang besar-besar. Di dalam melaksanakan suatu pekerjaan raksasa, mendirikan lumbung padi dalam jumlah yang banyak, harus disertai pula mendirikan dapur-dapur umum, juga dalam jumlah yang banyak, yang sepadan dengan jumlah-jumlah lumbung padi. Sehingga tercapai perputaran yang seimbang antara kebutuhan dapur dengan jumlah persediaan bahan makanan. Benar tuanku. Dataran yang sangat luas itu dibagi dua. Separuh untuk tempat mendirikan lumbung padi yang jumlahnya ratusan itu, sedangkan yang separuhnya lagi dipakai tempat membuat dapur-dapur umum yang jumlahnya ratusan pula. Pembuatan lumbung padi dengan dapur umum itu dilaksanakan serentak secara bersamaan tuanku. Iya. Bagus. Jadi bila demikian, persediaan makanan bagi rakyat Pajajaran yang sedang berjuang itu cukup tersedia, bahkan mungkin berlebihan. Sangat berlebihan tuanku saya kira. Sebab selama terjadinya arus perpindahan rakyat Pajajaran dari ibu kota yang lama secara bertahap, berangsur-angsur, bahan makanan yang melimpah ruah dipindahkan ke Tegal Pakujajar. Seluruh keluarga keraton Pajajaran, para bangsawan dan orang-orang kaya mengirimkan bahan makanan berupa beras, lauk pauk, dan sebagainya ke Tegal Pakujajar untuk nantinya dipergunakan pada saatnya pembuatan kerajaan itu dimulai, tuanku. Namun apakah terdapat pula bala bantuan bahan makanan dari kerajaan-kerajaan lain? Banyak, tuanku. Terutama dari kerajaan-kerajaan sahabat. Sehingga hal itu menimbulkan kegembiraan bagi rakyat Pajajaran bahwa mereka tidak mungkin akan kelaparan selama mereka bekerja mendirikan kerajaan. Dan itu membuat mereka bekerja penuh dengan semangat. Iya, bagus. Benar-benar merupakan suatu pemandangan yang menakjubkan, tuanku. Ribuan kaum wanita secara bergiliran tidak henti-hentinya menumbuk padi. Suara ribuan lesung bagaikan irama nyanyian para bidadari dari kayangan. Sedangkan di sebelah timur mengepul barisan asap dari beratus-ratus dapur umum, mengiringi para kaum laki-laki yang tidak henti-hentinya pula membelah dan memotong kayu dan bambu, mendirikan rumah-rumah. Menurut kabar, Tegal Pakujajar itu bukan merupakan hutan rimba yang rapat dengan pohon-pohon yang besar. Memang merupakan hutan, tuanku, tapi hutan pohon paku. Sejauh mata memandang terlihat hamparan hutan paku. Dan itu merupakan suatu keuntungan, sebab membuka hutan paku tidak sesulit membuka hutan rimba, tuanku. Benar. Dan itu merupakan kehebatan Prabu Siliwangi yang dengan tepat telah menentukan pilihannya. Ditinjau dari sudut kesuburan tanah, Tegal Pakujajar adalah merupakan suatu tempat yang sangat subur, karena terletak di lembah yang diapit dua buah sungai besar.
Sedangkan ditinjau dari segi biaya, tidak akan terlalu besar. Sebab yang harus dibersihkan bukanlah hutan rimba, melainkan hutan pohon paku. Sehingga tenaga yang dikerahkan tidak akan sebesar bila harus membersihkan hutan rimba. Iya, benar tuanku. Dan soal keamanan, bagaimana? Sampai saat ini, ya, belum ada gangguan berupa serangan dari orang-orang jahat ataupun pasukan-pasukan bersenjata dari kerajaan lain, tuanku. Bagus. Namun demikian, bala tentara Pajajaran terus-menerus melakukan gerakan pembersihan di sekitar Tegal Pakujajar. Ya, bagus. Asal saja tidak melanggar wilayah kerajaan lain. Itulah yang hendak hamba tanyakan kepada tuanku. Sebab hamba sangat asing dengan wilayah di sana. Karena hamba sama sekali belum pernah sekalipun mengembara ke daerah yang paling kulon dari wilayah kulon ini, tuanku. Sehingga hamba tidak tahu apakah di daerah sana ada kerajaan lain. Banyak, Tumenggung. Banyak? Iya. Kerajaan-kerajaan kecil cukup banyak. Tapi yang besar hanya beberapa buah saja. Seperti kerajaan Bantam Girang, kerajaan Pulasari, kerajaan Nusa Kalapa, dan kerajaan Ujung Kulon. Hamba tidak mengira, tuanku. Ternyata banyak juga kerajaan di wilayah sebelah sana itu. Ya, selama ini hamba hanya tahu kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar kita saja. Pajajaran, Tanjung Singguruh, Tajek Nasing, Japura, Sumedang Larang, dan Caruban Raya, tuanku. Hal itu dapat dimengerti. Sebab kita tidak pernah berurusan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah paling kulon itu. Tuanku, bagaimana jika seandainya kerajaan-kerajaan di wilayah itu tidak senang kepada rakyat Pajajaran yang mendirikan kerajaan baru, tuanku? Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Sebab Tegal Pakujajar merupakan sebuah daerah yang tidak bertuan. Artinya, merupakan suatu wilayah yang bebas, sehingga siapapun boleh mendirikan kerajaan di Tegal Pakujajar. Iya, tuanku. Nah, Tumenggung Jamali. Iya, tuanku. Aku berterima kasih kepadamu. Kau telah menjalankan tugas dengan sangat baik, meninjau keadaan dan suasana di Tegal Pakujajar. Daulat, tuanku. Bagaimana, Mantili? Arus rombongan masih terus berdatangan, Kakang. Padahal di Tegal Pakujajar, pekerjaan mendirikan kerajaan sudah mulai, bukan? Arus perpindahan rakyat Pajajaran itu memang tidak diberi batas waktu. Jadi sampai kapanpun, arus perpindahan itu akan terus berlangsung. Dan mungkin sepanjang masa. Sekalipun kerajaan Pajajaran yang baru sudah berdiri. Tapi yang datang belakangan tentunya harus mengalah kepada yang datang lebih dulu. Misalnya dalam pembagian tanah garapan. Ya, tentu saja harus begitu. Bahkan mungkin nantinya di masa depan, orang-orang yang baru datang harus membeli tanah atau beli rumah. Sebab semua tanah sudah ada pemiliknya. Lalu kenapa mereka tidak pindah sekarang-sekarang saja, Kakang? Daripada nanti kehabisan tanah. Orang itu ada yang bersifat menunggu. Artinya menunggu perkembangan. Apakah kerajaan Pajajaran yang baru itu maju atau sebaliknya mundur? Apakah bisa diharapkan akan dapat menjadi tumpuan harapan di masa depan? Nah, kalau benar-benar kelihatan maju, barulah mereka mau pindah. Iya. Demikianlah, arus perpindahan rakyat Pajajaran masih saja mengalir, meskipun tidak sederas dan sebanyak jumlah seperti pada masa-masa awal dicanangkannya arus perpindahan. Sementara itu, di Tegal Pakujajar terus berlangsung kesibukan pekerjaan massal yang melibatkan puluhan ribu manusia. Mereka adalah rakyat Pajajaran yang sedang berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri maupun untuk anak cucu bangsa Pajajaran di masa datang. Bagaimana, Punggawa?
pembagian tanah itu tidak menemukan kesukaran, bukan? Wah, sama sekali tidak. Tidak ya? Malah ada beberapa kepala keluarga yang minta tanahnya dikurangi. Kenapa begitu? Ya, karena merasa tidak akan sanggup menggarap tanah sekian luas. Sebab mereka keluarga kecil, anaknya saja hanya satu. Ya. Tapi ada juga yang kelihatannya kurang puas. Kurang puas? Masih ingin memiliki tanah yang lebih luas lagi. Aduh. Ya, mungkin dia ingin punya simpanan untuk anak cucunya. Atau pula punya watak serakah. Serakah? Yang selalu ingin serba banyak, serba berlimpah, tidak ingat pada nasib orang lain. Itulah maksudnya dibentuk kelompok-kelompok untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, memang seharusnya kita membebaskan rakyat, memilih tempat sendiri, dan ingin memiliki tanah sekehendak hati masing-masing. Tapi kalau dibebaskan seperti itu, bisa terjadi pertengkaran-pertengkaran. Iya, benar-benar. Nah, sebab semua orang tentunya ingin enak dan banyak. Mending kalau cuma bertengkar, kalau bentrok, berkelahi. Iya. Wah, kita juga yang repot. Repot kita. Mengurusi orang yang 10 saja sudah pusing 7 keliling. Apalagi mengurus orang yang jumlahnya ribuan. Wah, bisa botak kepalaku. Kita dapat sebelah mana, Pak? Ya, di sini. Wah, jauh dari sungai, Pak. Kenapa tidak minta tanah yang di tepi sungai itu? Kan enak. Dapatnya di sini, mau bagaimana lagi? Katanya dulu, kata orang-orang, nanti di Tegal Paku Jajar kita bebas memilih tanah. Mau di mana silahkan. Juga mau luasnya seberapa, bebas. Sebab tidak ada yang punya. Tapi buktinya sekarang, setelah kita sampai di sini, di Tegal Paku Jajar ini, dijatah, diatur, tidak boleh memilih sendiri. Juga luas tanah ditentukan. Ya memang harus diatur, Mak. Kalau tidak diatur, bisa rebutan. Semuanya ingin yang dekat ke sungai. Semuanya ingin punya tanah seluas-luasnya. Nah, kalau tidak ada yang mau mengalah, mau apa jadinya? Lihat tanah bagian untuk kita ini. Luas sekali, Mak. 10 kali luas tanah kita di desa asal kita. Iya ya, luas sekali. Aku malah berpikir terlalu luas. Apakah aku akan sanggup menggarap tanah yang luasnya bukan main ini? Anak cuma 1, masih kecil lagi. Iya, semampunya saja lah, Pak. Yang lain untuk simpanan buat anak-anak kita kalau sudah besar. Iya, dan kita termasuk beruntung, Mak. Sebab ke sungai tidak terlalu jauh. Jalan kaki paling cuma sebentar sampai. Iya. Sebenarnya kita dibebaskan kalau ingin punya tanah seluas-luasnya. Tapi tempatnya jauh dari sini. Tuh, di lereng bukit itu. Kalau mau tinggal di sana, tidak dibatasi. Silahkan punya tanah semau-maunya sendiri. Ada yang mau tinggal di sana, Pak? Ada juga beberapa orang. Ya, mungkin mereka di desa asalnya memang petani gunung, sudah biasa membuka sawah ladang huma. Ya, mungkin. Membuat pintu, Jang Madi? Iya, Mang. Payah sekali, sampai 5 kali tidak jadi-jadi. Membuat pintu rumah 5 kali tidak jadi-jadi. Kenapa begitu, Jang? Maksud saya, tidak beres-beres, Mang. Tidak beres bagaimana? Hari pertama, bangun tidur, pagi-pagi saya lihat kayu patok yang itu, yang paling pinggir, lepas. Padahal, baru dipasang kemarinnya. Masih baru dan kuat sekali. Lalu hari kedua, yang sebelah sana yang lepas. Besoknya lagi, yang lain lagi. Begitu terus. Tiap hari, ya ada saja yang rusak. Malah tadi malam, hampir saja saya dan istri saya ketimpa atap rumah. Wah, ambruk. Tiang penyangga yang tengah patah. Kok tiang bisa patah? Tiangnya kekecilan barangkali. Wah, tidak, Mang. Masa saya membuat tiang rumah main-main? Kayunya sebesar ini nih. Paha saya ini, Mang. Pokoknya kuat sekali deh. Kenapa begitu ya? Ya, itulah saya jadi heran. Oh, rumah ini salah menghadap. Salah menghadap? Iya, jangan menghadap ke utara. Harus ke selatan.
rumah menghadap kemana saja kan sama saja, Mas. Tidak begitu, Jang Madi. Rumah itu membawa rezeki. Ada seorang yang sudah 10 tahun hidupnya miskin terus. Usaha apa saja selalu gagal. Dagang kambing, bangkrut. Lalu ganti dagang kerbau, juga rugi melulu. Ganti lagi dagang buah-buahan, begitu juga. Dagang sayur-sayuran di pasar juga sama. Selalu gagal, tidak pernah maju. Lalu ganti usaha jadi petani, panen selalu gagal. Dia bingung setengah mati. Nah, suatu hari ada yang memberi saran bahwa rumahnya itu salah menghadap, harus dirubah menghadapnya. Lalu dia rubah, dihadapkan ke arah lain. Hanya dalam waktu 1 tahun dia sudah jadi orang kaya raya. Usaha apa coba? Cuma dagang ayam di pasar. Wah, bisa juga itu. Nah, cobalah, siapa tahu benar, Jang. Iya, Mang, akan saya coba. Demikianlah rakyat Pajajaran yang baru menempati tempatnya yang baru itu di Tegal Paku Jajar banyak mengalami hal-hal yang baru. Namun sejauh itu tidak ada peristiwa yang menimbulkan malapetaka besar. Waktu berjalan terus, makin lama semakin kelihatan bentuknya. Rumah-rumah bermunculan di sana sini meskipun masih bersifat darurat ataupun sangat sederhana. Begitu pula keraton sudah mulai nampak bentuknya walaupun masih jauh dari sempurna. Bahkan sebagian sudah mulai menggarap tanah, membersihkan tanah, meratakan tanah dan mencangkulnya. Tempat sudah ada, penghuninya juga sudah ada, bahkan sangat banyak. Namun kehidupan sebagai sebuah kerajaan belum lagi nampak. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.